Hai guys, balik lagi di channel Istanuntor. Kali ini saya akan memberikan tips ya. Ini sekedar sharing dari pengalaman saya. Bagaimana saya dulu memulai channel Istanuntor ini. Jadi jangan sampai teman-teman bilang seperti ini, aduh bang, channel saya karena ini campuran menghalangi. Katanya kalau campuran tidak bisa monet dan tidak bisa lain-lain lah segala macam. Nah, sudah saya buktikan sendiri, tidak masalah kalau memang campuran, tapi kita usahakan masih sesuai dengan channel kita. Kalau kita channel tentang vlog, kita masukkan vlog saja, seperti itu. Kalau memang ada yang kita mengikuti zaman ya, seperti ini. Awalnya saya juga tidak langsung ke konten kreator seperti ini, yang YouTuber pemula. Saya pertama dulu dari tutorial yang lain, tapi ternyata setelah melihat perkembangan minat penonton dari video saya ada yang meledak seperti itu, saya langsung berubah menjadi ke konten tentang tutorial tentang YouTuber pemula ya seperti itu. Nah, bagaimana sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengejar $10 pertama. Nah, dulu yang saya lakukan ketika saya monet, karena saya dulu pernah gagal monet ya. Pertama satu kali, itu sekitar tahun 2019 atau 2020 ya. Itu karena ada video saya yang terkena klaim hak cipta. Nah, karena ketidaktahuan saya dulu, saya langsung menghapusnya saja. Sebenarnya kalau memang ada klaim hak cipta, kita bisa lihat dulu pelanggarannya seperti apa, dan kita bisa perbaiki, kita bisa dalam private, ataupun musiknya kita hapus, ataupun bisa kita potong sebagian video atau cuplikan yang terkena klaim hak cipta atau copyright segala macam ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah pertama kali itu saya memang langsung mengejar lagi ya, mengejar lagi untuk mencapai 4.000 jam tayang. Nah, setelah tercapai 4.000 jam tayang, untuk mengejar $10 pertama nih yang saya alami. Saya mengejar $10 pertama itu, saya mendapatkan $10 pertama itu sekitar 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih, hampir 1,5 bulan lah seperti itu. Jadi karena uploadnya saya dulu ya, karena uploadnya masih 2 hari sekali, rekomendasi kurang seperti itu. Dan ternyata setelah saya teliti, karena semakin kita banyak upload, semakin banyak video kita terpampang di rekomendasi video. Mudah-mudahan dengan banyak video kita akan kedorong ke atas seperti itu ya. Nah, dulu saya mengejar $10 pertama itu, saya mengalami namanya 0,01. 0,01 tuh saya tuh hampir menyerah. Kenapa? Mau ngejar $10 itu susah sekali. Tapi dengan saya belajar, saya harus lebih sering mengupload video dengan harapan video-video saya ada yang viral seperti itu. Jadi yang kedua, kita sering-sering aja setelah kita upload, kita disarankan memang untuk mempromosikan channel kita agar channel kita bisa dikenal oleh orang lain, oleh penonton kita. Karena apa? Namanya YouTuber pemula itu banyak orang tidak tahu. Jadi kalau bang, ini kalau saya share seperti ini, kalau ada ini seperti ini. Nah, terlalu banyak alasan lah sebenarnya. Sebenarnya kita share saja, yang penting tidak melanggar pedoman komunitas, itu aman-aman saja sih seperti saya. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Pertama sering-sering upload, lalu kita kuatkan niatnya. Kemudian yang ketiga, kita sering share promosi channel kita agar banyak orang yang lebih tahu channel kita tentang apa. Seperti itu. Nah, mungkin dengan lambat laun seperti itu, video kita akan lebih berkembang atau penontonnya lebih banyak, subscriber lebih banyak. Makanya dengan subscriber banyak itu kemungkinan video kita akan lebih direkomendasikan. Apalagi kita punya penonton-penonton yang setia dengan channel kita. Jadi dengan video penonton yang setia dengan channel kita ini, video kita mudah-mudahan bisa cepat naik, viewernya bertambah, subscriber bertambah. Jadi kita tidak, kalau namanya sudah monet, kita tuh tidak tergantung ke subscriber sebenarnya. Tapi yang kita cari itu ada viewer. Karena kebanyakan penonton itu, kalau dia tidak berkenan, dia tidak akan subscribe. Kebanyakan penonton itu cuma jadi penonton unik saja ya.
Jadi tidak ke subscribe-nya. Jadi dari ibaratnya dari 100.000 penonton, itu kemungkinan yang subscribe itu sekitar 10% aja, mungkin 10.000 saja ya, dari 100.000 itu. Nah, dengan 10.000 itu aja sudah sangat untung, karena kita sudah ada penonton yang murni, penonton yang memang menunggu konten-konten dari kita, seperti itu. Nah, ini yang saya pernah alami, saya mengejar dolar, $10 pertama itu sekitar 1,5 bulan, dengan harapan seperti itu, saya pengen cepat gajian, saya tidak mau gagal lagi, saya pengen menyenangkan orang tua, anak-anak saya juga ya, seperti itu. Nah, ini tips ini yang pernah saya lakukan. Jadi teman-teman yang penting harus niat dulu, yang harus dikuatkan niatnya, jangan menyerah ya, seperti itu. Sering upload, kemudian sering-sering dah men-share konten-konten kita ke sosial media. Mudah-mudahan dengan sosial media kita yang lebih bagus, kita men-share akan lebih banyak penontonnya, seperti itu. Insya Allah lambat laun $10 itu akan mudah, karena nanti ketika kita gajian pertama itu, kita jangan menyerah. Kata bilang, "Bang, kalau saya gajian pertama saya ngejar lagi 1,3, 1.300.000 ini susah." Yang bikin susah itu bukan dari pihak YouTube, dari pihak kita sendiri sebenarnya, dari mindset kita yang menyulitkan diri kita sendiri sebenarnya. Karena yang saya rasakan, ketika kita sudah pernah gajian 1,3, itu nominal itu tidak langsung nol lagi ya. Jadi nominalnya itu tidak langsung nol. Kita bulan depan itu tidak dari nol. Biasanya ada saldo yang mengendap itu sekitar 300-400 kalau memang kita gajian pertama sekitar 1.300.000 ya. Tapi kalau gajian kita pertama bisa 6 juta, apa 8 juta, apa 10 juta. Nah, bulan depan itu saya yakin, itu 1,3 sudah ada di tangan. Karena penonton kita sudah banyak. Kita gajian pertama itu sekitar 6 juta, 4 juta ya. Berarti sekitar berapa persen ada yang mengendap di YouTube Studio kita. Jadi kita nanti bulan depan tidak susah lagi untuk mencari nominal minimal pembayaran 1.300.000, seperti itu teman-teman ya. Jadi semangat saja, jangan menyerah, karena yang menyerah itu adalah teman-teman yang mempersulit diri sendiri sebenarnya, seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak ada YouTuber gagal, yang ada adalah YouTuber yang gagal berhenti upload dan berhenti berkreasi dan belajar. Semoga tips dari saya ini bisa bermanfaat untuk YouTuber pemula, bagaimana cara mengejar $10 pertama, dan tips-tips dari saya semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Instador agar bisa berkembang lagi ke depannya. Jangan lupa juga tunggu video-video dari channel ini agar tidak ketinggalan di kemudian harinya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.